Setelah wacana perubahan daerah pemilihan untuk pemilihan umum legislatif di Kabupaten Karawang pada tahun 2024 mendatang, dan mulai diperkenalkan melalui sosialisasi yang diadakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang pada hari Senin 5 Desember 2022 kemarin di Bridge Hotel Karawang. Beragam pandangan pun muncul di acara sosialisasi tersebut yang dihadiri oleh perwakilan dari para anggota partai peserta pemilu legislatif di tahun 2024 mendatang. Dan inilah beberapa pandangan dari partai politik yang kami dapat temui hingga dapat kami tayangkan di pemberitaan kali ini. Senin, 5 Desember 2022. Bridge Hotel, Karawang. Dengan adanya wacana perubahan dapil, Kang. Wacana perubahan dapil. Ini kan baru wacana ya. Ya asal jangan wacana doang lah. Kalau mau berubah gitu. Kalau berubah. Ya berubah aja. Terus bagaimana dengan kan otomatis Bapak kan di partai PDIP kan sebagai peserta lama dan mempunyai basis binaan lah gitu kan. Nah, dengan adanya perubahan dapil ini berpengaruh nggak dengan basis binaan Bapak nanti perkiraan? Enggak berpengaruh signifikan. Bagi kami siap saja. Dirubah dapil, tidak dirubah dapil kami masih siap. Hanya wacana bukan hanya sekedar wacana, tapi seriusan. Seperti dulu memindahkan kecamatan Karawang Timur ke sana gitu ya, ke dapil 6. Nah itu juga sama, hari ini pun harus sama gitu. Keseriusan KPU itu aja ya. Pesan untuk KPU Kang dari Kang sebagai politisi senior di partai senior juga. Gimana? Pesannya untuk KPU Ya, kalaupun ada perubahan dapil. Ya KPU serius lah gitu ya. Kalau hanya alasannya KPU yang mewacanakan, KPU juga harus berani menanggung resiko perubahan gitu. Sesuai dengan ini kan, yang mewacanakan juga KPU. Ya KPU harus juga ini. Karena kan KPU juga yang menentukan, toh ke KPU dia lapor ke KPU pusat juga akan menanyakan bagaimana untuk Karawang. Ya. Saya yakin KPU Kabupaten Karawang tidak ujuk-ujuk mewacanakan kalau tidak memperhitungkan 6 dapil jadi 7 dapil itu sudah perhitungan ini gitu. Bukan yang tadi saya sampaikan lah, bukan hanya di akhir tahun ini hitung-hitung penghabisan anggaran di akhir tahun, bukan itulah. Saya pikir harapan saya tidak seperti itu. Wacana itu ya. Oke, siap. Makasih. Kang ya. Nah, non lah. Kita mah bebas. Nah, sebagai partai politik baru di kontestasi pemilu 2019 ini. Menurut Akang 2024. 2024, ya. Maaf. Menurut Akang dengan adanya wacana perubahan dapil ini, dengan adanya dua rencana dapil ini adanya wacana kan perubahan dapil. Betul. Perubahan dapil ini bagaimana menurut Akang sebagai partai politik peserta baru di Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari Partai Buruh berapresiasi kepada KPUD Kabupaten Karawang yang sudah mensosialisasikan tentang regulasi penataan pemilihan daerah untuk anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Karawang. Ya. Dari Partai Buruh sendiri sebagai peserta pemilu baru ya 2024 yang baru ya. Mudah-mudahan kita lolos. Dan penentuannya kan penetapan tanggal 14 Desember. Dan kami yakin di pusat juga udah yakin, di daerah Karawang pun yakin karena Partai Buruh basis terbesar yang kedua untuk suara Partai Buruh di Indonesia setelah Bekasi. Ya. Nah, tentu ini menjadi kesempatan Partai Buruh ada dua rancangan ini. Nah, kami di Partai Buruh sendiri kami memilih punya 7 dapil. Karena kenapa? Karena di Karawang ini potensi suara di Kabupaten Karawang mayoritas buruh. Gitu. Jadi itu alasannya berarti ya? Ya, alasannya itu. Oke, siap. Makasih, Kang ya. Siap. Dengan Akang siapa, Kang? Dengan Pak Hasan. Hasan di Partai Buruh sebagai Wakil Sekretaris 1. Oke, siap. Makasih Pak Kang Hasan. Baru ya partai yang berpengalaman ya, satu periode di Pileg 2019. Nah, menurut pandangan Teteh sendiri sebagai sekjen Partai Solidaritas Indonesia, dengan adanya wacana ini seperti apa, Teh? Ya, dari kami mengapresiasi penuh ya untuk kebijakan KPUD yang lagi-lagi
sebenarnya per 5 tahun jadinya ya, selalu berubah-berubah dapil. Kalau kemarin kan yang dipindahkan hanya Karawang Timur, kalau sekarang ternyata surprise, banyak sekali perubahannya. Kalau untuk dari PSI sendiri, saya rasa berdampak banyak ya, apalagi kita periode sekarang kan memulai lagi untuk berjuang agar bisa mendapatkan Simpati. ya simpati, juga bisa mendapatkan kursi untuk mengawal mengawal aspirasi dari masyarakat. Hanya memang ini merubah peta politik kami, dalam artian kita sudah menyusun Warga binaan kalau pemataan, terus misalnya kalau dikatakan perang, kita sudah menentukan tersusun kemarin ya, sudah udah tersusun, rapi sekarang ya. berubah Dirombak lagi. ya, dirombak lagi, harus menyesuaikan. Tapi ini bagi kami lebih menguntungkan ya, karena apalagi rancangannya, pilihannya itu lebih rata gitu. Jadi kami bisa lebih mudah lagi untuk pemetaan di masing-masing dapil. Oke, siap. Gitu sih. Pesan bagi KPU sendiri menjelang 2024 ini. Baik, untuk KPU sendiri luar biasa ya, kinerjanya benar-benar selama ini sih kami benar-benar difasilitasi dengan sangat baik oleh KPU. Untuk kedepannya mudah-mudahan lebih bisa bersinergi lagi untuk perihal hal lainnya untuk pemilu 2024. Terima kasih Kak Sekjen ya. Ada kegiatan sosialisasi dari KPU tentang adanya wacana perubahan dapil. Nah, menurut Akang sendiri dari Partai Demokrat kan, Partai Demokrat sudah dianggap partai senior lah di Indonesia gitu kan, udah mengikuti beberapa kali periode pileg. Nah, menurut Akang sendiri sebagai kader Demokrat dengan adanya wacana perubahan dapil ini gimana, Kang? Ya, pada prinsipnya saya sebagai kader Partai Demokrat menginginkan sebanyak-banyaknya dapil, kan gitu. Tapi dalam rancangan yang diajukan oleh KPU, rumusan yang diajukan KPU itu kan cuma ada dua. Pertama, rancangan 6 dapil yang masih seperti di 2019, dan rancangan yang kedua itu adalah 7 dapil. Nah, saya mengapresiasi KPU yang terhadap rancangan yang 7 dapil tersebut. Tapi dalam aturan, dalam undang-undang, 7 dapil itu sebenarnya tidak memungkinkan untuk saat ini. Karena ada prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam perubahan dapil tersebut. Mungkin seperti itu. Terus ini kan ya 2024 mungkin depan mata ya, tinggal 1 tahun lagi. Menurut Akang pesan bagi KPU dengan adanya wacana seperti ini gimana, Kang? Ya, yang jelas KPU ya harus on the track tanpa terpengaruh atau bisa diintervensi oleh siapapun. KPU harus menjadi lembaga pemilihan yang netral untuk semua, agar cita-cita yang diinginkan oleh semuanya tercapai, kondusif, dan tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Akang sendiri untuk 2024 maju, Kang, di pileg, Kang? Ya, insya Allah. Nah, Insya Allah. menarik, Kang. Persiapan Akang kan dengan adanya wacana dapil kan, setidaknya sebelum adanya wacana kan sudah ada pembinaan dapil-dapil Akang gitu kan, kantong-kantong suara Akang. Nah, dengan adanya wacana dapil seperti ini, persiapan Akang sebagai kandidat bakal calon anggota legislatif 2024 ya tentunya akan bertarung ya, Kang ya. Nah, persiapan dengan adanya wacana ini, sudah melakukan persiapan apa, Kang? Ya, kalau saya secara pribadi sih optimis. Ada perubahan dapil, tidak ada perubahan dapil ya, saya yakin optimis. Jadi seperti itu. Optimis. Persiapan berarti udah ada lah, cuman itu mau dapur pribadi gitu. Oke, siap. Mantap, Kang. Makasih Kang Nur Hadi ya.